Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalina dari kelas KPID. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan haji. Manasik haji yang paling afdol yaitu tamatu atau melaksanakan haji yang didahului dengan umroh pada bulan-bulan haji. Manasik umroh itu lebih simpel daripada manasik haji. Nah, hukum pelaksanaan ibadah haji, mayoritas ulama menyepakati bahwa ibadah haji itu diwajibkan bagi setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan haji. Kewajiban haji ini didasarkan pada firman Allah surat Al-Maidah ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibnu Katsir menafsirkan kata sabila pada ayat di atas dengan bekal dan kendaraan. Artinya, bagi orang yang memiliki bekal dan kendaraan menuju Baitullah, diwajibkan haji atas mereka. Ulama fikih menjelaskan, ayat ini lebih detail dan spesifik. Istito'ah atau mampu dalam pandangan ahli fikih dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu istito'ah bin nafsi, yaitu orang yang mampu melaksanakan haji sendiri meskipun nanti dalam pelaksanaannya dia harus dibimbing orang lain seperti orang buta dan dia mampu membayar upah orang yang membantunya. Yang kedua adalah istito'ah bi ghair, yaitu orang yang tidak mampu melaksanakan haji karena usia ataupun fisiknya tidak kuat sehingga dia harus meminta orang lain untuk menggantikannya haji. Nah, kategori kedua ini biasanya disematkan kepada orang yang memiliki banyak harta tetapi fisiknya tidak kuat untuk beribadah haji dan tampaknya tidak akan mungkin bila dia melakukan haji sendiri atau dibantu oleh orang lain. Oleh sebab itu, lebih baik diwakilkan pelaksanaan hajinya kepada orang lain. Nah, waktu pelaksanaan haji dan umrah ini dilaksanakan sekali dalam setahun. Biasanya dimulai sekitar tanggal 8 Zulhijjah dengan bermalam di Mina. Selanjutnya, ibadah ini dilanjutkan dengan melakukan wukuf atau berdiam diri di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dan berakhir setelah melempar jumroh. Pada tanggal 10 Zulhijjah, semua jamaah haji akan melakukan ibadah sholat Idul Adha dan melakukan penyembelihan hewan kurban. Puncak pelaksanaan ibadah haji dimulai sejak tanggal 9 Zulhijjah di Arafah hingga 13 Zulhijjah karena beberapa hari inilah yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji. Nah, ada beberapa rukun haji. Saya akan membahasnya sesuai dengan rukun haji secara lengkap. Yang pertama yaitu ihram. Ihram dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah atau biasa disebut dengan hari Tarwiyah. Pada tanggal ini, para jemaah haji memulai ihram di tempat penginapan masing-masing di kota Mekah yang diawali dengan mandi dan memakai wangi-wangian di badan, bukan pada pakaian ihram. Nah, setelah memakai pakaian ihram, harus membaca doa berikut ini, labbaik Allahumma hajjah. Lalu selanjutnya melakukan mabit di Mina. Mabit di Mina yaitu mabit artinya bermalam. Setelah memakai ihram, di pagi hari pada tanggal 8 Zulhijjah, para jemaah haji menuju Mina untuk bermalam di sana. Mabit merupakan salah satu rukun haji yang juga tidak kalah memerlukan kesiapan. Urutannya tuh sebagai berikut. Yang pertama, pagi hari pada tanggal 8 Zulhijjah setelah terbit matahari, para jemaah haji berangkat ke Mina. Tiba di Mina, sholat qashar untuk zuhur dan asar, namun tidak dijamak. Memasuki waktu sholat maghrib dan isya pun sama di qashar tanpa dijamak. Lalu bermalam agar dapat sholat subuh di Mina, sebagaimana sunnah Nabi SAW. Lalu yang selanjutnya itu wukuf di Padang Arafah. Wukuf ini merupakan rukun terpenting dalam ibadah haji dan menjadi pusat ibadah haji bagi para jamaah dari seluruh dunia. Sehingga orang yang tidak melaksanakan wukuf hajinya tidak sah menurut kesepakatan para ulama. Nah, rangkaian pelaksanaan wukuf ini sebagai berikut. Yang pertama, selesai sholat subuh di Mina, pergi menuju Arafah setelah matahari terbit pada tanggal 9 Zulhijjah dengan terus bertalbiyah.
Setibanya di Arafah, lakukan sholat jamak takdim zuhur dan asar sekaligus di qashar. Ketika berada di Arafah, berdoalah dengan mengangkat tangan. Tak ada doa khusus, namun menggunakan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus berdoa hingga matahari terbenam. Perlu diingat untuk tidak membuang-buang waktu untuk mengobrol atau berjalan-jalan. Gunakanlah waktu di Arafah ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan berdoa. Karena di hari Arafah ini Allah mendekat ke langit dunia. Lalu tidak meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Selanjutnya adalah mabit di Musdalifah. Nah, setelah melakukan wukuf di Arafah, selanjutnya yaitu mabit atau bermalam di Musdalifah. Rangkaiannya itu seperti berikut. Ketika matahari terbenam, sudah diperbolehkan untuk meninggalkan Arafah dan menuju ke Musdalifah. Setelah tiba di Musdalifah, langsung mengerjakan sholat maghrib dan isya di jamak takhir dan di qashar. Selesai sholat, dianjurkan untuk segera beristirahat dan tidur. Jika ingin sholat witir, lebih baik dilakukan sebelum tidur dan tidak perlu memungut batu di malam hari. Mabit di Musdalifah hingga waktu subuh, lalu mengerjakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, duduklah dengan banyak berzikir dan berdoa kepada Allah sambil mengangkat tangan, atau juga dapat diganti dengan bertalbiyah. Lalu tidak boleh meninggalkan Musdalifah kecuali petugas haji, wanita, lansia, dan anak kecil boleh meninggalkan Musdalifah setelah pertengahan malam. Nah, selanjutnya, rukun yang selanjutnya yaitu melempar jumrah Aqobah. Melempar jumrah Aqobah atau lempar jumrah akbar dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, yang pertama, setelah matahari terbit, segera meninggalkan Musdalifah menuju ke Mina untuk melempar jumrah Aqobah. Lalu memungut batu seukuran biji coklat dan biji kacang di mana saja. Boleh memungut dalam perjalanan ke Mina atau nanti setelah tiba di Mina. Setelah itu melempar jumroh dilakukan setelah terbitnya matahari dengan 7 lemparan batu yang sudah dipungut. Saat melempar jumroh, Mekah berada di sebelah kiri dan Mina atau tempat penginapan berada di sebelah kanan. Setiap lemparannya mengucapkan Allahu Akbar dan diusahakan untuk masuk ke dalam kolam. Jika meleset, maka dapat diulang kembali. Rukun selanjutnya yaitu tahallul awal. Seusai melempar jumroh, maka segera untuk memotong rambut. Namun, bagi yang mengerjakan haji tamattu dan qiron, memotong rambut dilakukan apabila hadiyu telah tiba di tempat pemotongan. Boleh menggundulnya atau memotong pendek rata. Untuk wanita, boleh memotong sendiri dengan gunting seukuran 1 ruas jari. Nah, dengan dilaksanakannya tahallul yang pertama, maka sudah boleh memakai pakaian biasa, menggunakan parfum, menggunting kuku dan bulu, namun belum dibolehkan untuk jima bersama istri. Lalu selanjutnya menyembelih kambing. Menyembelih kambing ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah atau setelahnya, yaitu pada hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sangat dilarang memotong kambing sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Selain tidak sah, juga harus mengganti atau berpuasa selama 3 hari pada hari tasyrik dan 7 hari ketika berada di Indonesia. Memotong kambing wajib bagi yang mengerjakan haji tamattu dan qiron atau disebut dengan menyembelih hadiyu. Sedangkan bagi yang mengerjakan haji ifrad, maka tidak ada kewajiban menyembelih hadiyu. Jika tidak mampu menyembelih hadiyu, maka diganti dengan puasa 10 hari, di mana 3 hari dilaksanakan pada hari tasyrik dan 7 hari di negara asalnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Lalu rukun selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Setelah tahallul dan memakai pakaian biasa, lalu pergi menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf dilakukan sebanyak 7 putaran, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Setelah sholat sunnah, datangi keran-keran air zam-zam dan minum sebanyak-banyaknya. Setelah minum air zam-zam, kembali ke Hajar Aswad untuk menciumnya atau melambaikan tangan pada garis lurus dengan Hajar Aswad.
Rukun selanjutnya yaitu sa'i. Setelah melakukan rangkaian tawaf ifadah, pergi menuju Safa untuk memulai sa'i. Sa'i dilakukan sebanyak 7 putaran. Selesai sa'i, maka dianggap sudah melakukan tahallul kedua tanpa memotong rambut lagi. Dengan ini, para jemaah haji sudah diperbolehkan untuk berjima dengan istrinya. Tawaf ifadah dan sa'i dapat dilakukan pada hari tasyrik, namun lebih baik dikerjakan sesegera mungkin. Lalu selanjutnya mabit di Mina. Setelah melakukan tawaf dan sa'i, selanjutnya yaitu menuju ke Mina untuk melaksanakan mabit wajib selama 2 malam atau 3 hari. Sholat zuhur, asar, dan isya dikerjakan sebanyak 2 rakaat atau dikosor. Selama di Mina, melakukan lempar 3 jumroh setelah zuhur. Melempar 3 jumroh dimulai dengan melempar jumroh sugro, kemudian melempar jumroh wusto, dan terakhir jumroh akobah. Melempar jumroh sebaiknya dilakukan sama ketika melempar jumroh kubro. Saat melempar jumroh sugro dan wusto, dianjurkan untuk berdoa dengan menghadap ke kiblat dan mengangkat tangan. Bagi jemaah haji yang memiliki hajat dapat meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah. Namun, lebih afdal jika meninggalkan Mina setelah melempar jumroh pada tanggal 13 Zulhijjah. Lalu rukun selanjutnya yaitu tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf perpisahan yang wajib dilakukan jika seseorang hendak meninggalkan Mekah. Tawaf wada pengerjaannya sama seperti tawaf ifadah. Sangat dianjurkan untuk berdoa di Multazam atau antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Berdoa di sana sebanyak-banyaknya dengan mengingat diri kita kelak di padang mahsyar. Nah, itu tadi beberapa tuntutan cara pelaksanaan ibadah haji. Lalu ada beberapa sunnah umum dalam ihram. Nah, terdapat beberapa sunnah umum yang harus diikuti dalam ihram seperti mandi agar badan tetap bersih ketika melakukan ibadah, membersihkan diri dari segala macam kotoran, memotong kumis jika sudah panjang agar tetap rapi, dan menggunakan wewangian sebelum ihram. Setelah niat ihram sudah dilakukan, maka tidak boleh lagi menggunakan parfum atau minyak wangi. Nah, ada juga beberapa pantangan saat ihram seperti menggunakan pakaian yang ada jahitannya, menutup kepala untuk pria dan muka untuk perempuan, menikah dan bersetubuh, mengucapkan kata-kata kotor, membunuh makhluk hidup, lalu memotong kuku atau rambut selain pada saat tahallul. Lalu ada mikot. Apa mikot itu? Mikot adalah batas bagi dimulainya ibadah haji. Batas-batas yang telah ditetapkan. Apabila melintasi mikot, seseorang yang ingin mengerjakan haji perlu mengenakan kain ihram dan memasang niat. Mikot digunakan dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, mikot ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, mikot zamani. Mikot zamani batas yang ditentukan berdasarkan waktu. Nah, bagi haji, mikot bermula pada bulan Syawal sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan. Sedangkan bagi umroh, mikot zamani bermula pada sepanjang tahun pada waktu umroh dilakukan. Nah, yang kedua, mikot makani atau batas yang ditentukan berdasarkan tempat. Bagi mereka yang tinggal di Mekah, tempat untuk ihram haji adalah Mekah itu sendiri. Untuk umrah ialah keluar dari tanah haram Mekah, yaitu sebaiknya di Jiranah, Taneim atau Hudaybiyah. Lalu bagi mereka yang datang dari sebelah timur seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan kebanyakan negara Asia lain, tempatnya adalah di Yalamlam. Selain Mekah, Madinah juga menjadi kota suci bagi umat Islam sedunia. Meski tidak termasuk dalam rangkaian kegiatan wajib saat ibadah haji dan umroh, jamaah biasanya tetap mengunjungi Madinah untuk berziarah. Di sana juga terdapat Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, berikut saya akan menjelaskan beberapa situs sejarah yang ada di Madinah. Yang pertama, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi menjadi salah satu masjid terpenting di Madinah karena dibangun langsung oleh Nabi terakhir umat Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Di kompleks masjid ini pula Nabi Muhammad dan beberapa kerabatnya dimakamkan. Masjid Nabawi termasuk dalam 3 masjid terpenting umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Maka tak heran jemaah haji dan umroh menyempatkan mampir ke sini sebelum kembali ke negaranya masing-masing. Lalu situs bersejarah yang kedua yaitu Makam Baqi. Makam Baqi atau Jannatul Baqi adalah kompleks pemakaman besar di kota Madinah. Lokasinya berada di seberang Masjid Nabawi, tempat Nabi Muhammad dimakamkan beserta para kerabatnya. Lalu yang ketiga ada Kubah Hijau. Di atas makam Nabi Muhammad dibangun sebuah kubah besar berwarna hijau, maka orang-orang menyebutnya sebagai Kubah Hijau.
Kubah ini berada di sisi tenggara Masjid Nabawi. Tak hanya makam Nabi Muhammad yang dipayungi kubah, ada juga dua makam dua sahabat beliau, yakni Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Lalu selanjutnya situsnya yaitu Masjid Qiblatain. Selain Masjid Nabawi, ada dua lagi masjid bersejarah di Madinah yang wajib dikunjungi. Salah satunya adalah Masjid Qiblatain yang artinya masjid berkiblat dua yang berlokasi di atas bukit kecil menuju Universitas Madinah. Kenapa bisa berkiblat dua? Jadi pada zaman dahulu orang-orang Bani Salamah dan Nabi Muhammad SAW menunaikan sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turunlah wahyu dari Allah tentang kiblat sholat yang menghadap ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Sejak itu masjid ini dinamai Qiblatain atau berkiblat dua. Nah, situs sejarah selanjutnya yaitu Masjid Quba. Masjid besar ketiga di Madinah adalah Masjid Quba. Lokasinya berada di sebelah tenggara kota Madinah sekitar 5 km dari pusat kota. Masjid ini juga dibangun oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan perintah Allah yang diturunkan melalui surat At-Taubah. Situs selanjutnya yaitu Jabal Uhud. Nah, jika di Mekah ada Jabal Rahmah, maka Madinah punya Jabal Uhud untuk mengenang perjuangan para khalifah saat terjadi perang Uhud. Sesuai namanya, yaitu Jabal yang berarti bukit, tempat bersejarah ini berada di atas ketinggian bertanah tandus. Perang Uhud sendiri terjadi pada awal tahun 600 Masehi antara umat Islam melawan kaum kafir Quraisy. Saat itu 70 pejuang Islam mati syahid di atas Jabal Uhud. Lalu situs sejarah selanjutnya yaitu Kota Al-Ula. Menjadi salah satu kota tua yang menyimpan banyak sejarah, Madinah menyimpan kawasan Al-Ula sebagai bukti peradaban kuno. Kota yang indah ini disebut sebagai tempat terkutuk karena hancur berantakan tertimpa pasir dan tanah akibat ulah para penduduknya. Kini tinggal menyisakan puing-puing pondasi bangunan yang masih tertata rapi. Selanjutnya yaitu ada Samud Al-Hijr. Nah, itu tadi beberapa situs bersejarah yang ada di Madinah yang pastinya wajib dikunjungi ketika kita melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Sekian penjelasan mengenai haji dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.